Selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Malam ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama, yaitu dasar-dasar pertolongan pertama. Bingung guys? Dulu pernah mengikuti pelatihannya 2014. Kemarin dapat materi perdarahan dan shock. Sekarang dapat materi dasar-dasar pertolongan pertama. Kita sinau lagi. PP dasar pertolongan pertama, dasar atau dasar-dasar pertolongan pertama. Bebas bolak-balik oke. Fase pelayanan. Fase pelayanan. Satu fase pra dan yang kedua yaitu fase saat di rumah sakit. Pra rumah sakit berarti perawatan yang dilakukan oleh pelaku pertolongan pertama di tempat kejadian dengan atau tanpa melakukan transportasi ke fasilitas kesehatan. Tolong di tempat, kalau nggak mumpuni rujuk, itu ya. Fase di rumah sakit, perawatannya lebih lanjut di fasilitas medis yang lebih komplit, kira-kira ngono. Sistem pelayanan gawat darurat terpadu atau disingkat SPGDT. Jejaring sumber daya yang saling terhubung untuk memberikan pelayanan gawat darurat dan transportasi kepada penderita kecelakaan atau kedaruratan medis. Jejaring sumber daya yang saling berhubungan untuk memberikan pelayanan gawat darurat dan transportasi kepada penderita kecelakaan atau kedaruratan medis. Jadi poinnya memberikan support sistem pelayanan terkait transportasi sumber daya manusianya kepada penderita kecelakaan atau kedaruratan medis. Jadi sebelum kecelakaan ben satset lek nulung pakai sistem SPGDT, sistem pelayanan gawat darurat terpadu piye to kuwi. SPGDT akan berjalan secara efektif jika akses dan komunikasi lancar, baik, ideal, pelayanan rumah sakit mantap, maju, satset, tas, transportasi juga lancar ya. Semoga lah ya. Masuk ya. Akses dan komunikasi pelayanan pra-rumah sakit. Pelayanan pra-rumah sakit yaitu si penolong berkompeten untuk menolong, si penolong mempunyai ilmu yang benar-benar kompeten untuk menolong. Jadi ketika SPGDT akan dijalankan itu ada 3 komponen, itu akses dan komunikasi, pelayanan pra-rumah sakit, dan transportasi. Pertolongan pertama, apakah yang dimaksud dengan pertolongan pertama? Pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis. Pertolongan segera berarti sifatnya mendesak, segera, kudu. Kepada siapa? Kepada orang kecelakaan, kecelakaan atau penderita sakit atau kecelakaan, kepada penderita sakit atau cedera ataupun kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Apakah medis dasar? Apakah yang dimaksud dengan medis dasar itu? Medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam
orang awam atau awam yang terlatih secara khusus. Seperti anda jenengan ini, berarti kalau selesai pelatihan dari sini dan jenengan lulus, kan jenengan bisa disebut dengan awam yang terlatih. Awam tapi terlatih. Itu kan saya sudah punya ilmunya. Kenapa awam? Ya karena dasar-dasarnya saja. Tapi sudah pernah mengikuti pelatihan seperti ini, dilatih terus, diasah terus, jadi awam yang terlatih. Paham ya? Paham. Ngomong dewi terus. Siapakah pelaku pertolongan pertama? Pelaku penolong atau pelaku pertolongan pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Siapapun orangnya, cewek, cowok, dewasa, yang pertama kali datang dan memiliki skill atau pernah atau terlatih dalam penanganan medis dasar. Nah, ini yang kita sebut tadi Public Safety Center. 112 dan 119 itu biasanya call center, nomor-nomor darurat. Biasanya kalau Anda menelpon ini, jenengan tidak bisa main-main, soalnya nomor ini nomor darurat. Ngono ya. Kalau ada kejadian kecelakaan, Anda bisa menelpon, lalu kejadiannya apa nanti akan disambungkan ke bagian-bagian masing-masing. Mungkin kalau di film-film 911, FBI itu nomor-nomor darurat gitu ya. Ada kucing jebur got, ada kecelakaan, ada kebakaran, nanti ada salurannya masing-masing, nanti akan disambungkan. Tujuan pertolongan pertama, nah ini ada beberapa poin-poinnya. Ada 3 poin, yaitu menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, memberikan rasa nyaman, dan menunjang upaya penyembuhan. Tidak serta-merta kita menyembuhkan, tapi menunjang prosesnya, kita dukung, kita support. Nah, pasal-pasalnya ini pasal 531 KUHP dan pasal 322 KUHP. Persetujuan tindakan ini. Jadi ketika kita akan menolong, kita wajib meminta persetujuan atau kesepakatan dari pihak korban, entah si korban secara langsung, secara diucapkan, secara kode, atau secara gerakan tolong gitu. Nah, atau dari keluarga yang terdampak. Kewajiban pelaku pertolongan pertama. Kewajiban pelaku pertolongan pertama ada 9 ya. Menjaga keselamatan diri orang lain, penderita, dan orang di sekitarnya. Dapat menjangkau penderita, mengatasi masalah yang mengancam, meminta bantuan rujukan, memberikan pertolongan secara cepat dan tepat, membantu pelaku PP lainnya bila berkelompok, saling membantu, support sistem yang bagus, melakukan komunikasi dengan petugas lainnya, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi. Gitu ya, ada 9 kewajiban. Kualifikasi pelaku PP: jujur, bertanggung jawab, kematangan emosi, tidak mudah meletup-letup emosinya, stabil, slow down, kuasai lapangan, tenangkan si korban dan sekitarnya. Kondisi fisik harus sehat, fit. Tidak mungkin seseorang akan menolong jika dirinya tidak sehat.
profesional, mampu bersosialisasi, dan kemampuan yang terukur. Dan kalau nggak terukur, kemampuan yang terukur bisa dimaksud dengan mempunyai sertifikat atau terlatih, mempunyai rasa bangga ketika kita menolong seseorang. Jarang dari orang-orang di sekitar kita yang diberi kesempatan untuk menolong orang lain. Jadi beruntunglah kita bangga karena kita bisa menolong orang lain. Next video selanjutnya ya.